Hadirin jamaah Allah, untuk itu kami persilakan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Dr. Ahmad Jain An-Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hijrah Titian Kencana yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini sore yang penuh dengan berkah, karena kita berada di awal bulan Ramadan 1436 Hijriah. Kita tidak tahu sudah berapa tahun kita berpuasa ya. Kita berada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap tahunnya ada peningkatan. Mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan pada tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin ya. Khususnya di sore hari yang cerah ini, di sela-sela mungkin pembangunan masjid ya, kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini, melaksanakan sholat asar berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian Ramadan ya, yang insya Allah sampai sebelum maghrib. Atau buka bersama langsung buka bersama. Jadi daripada pulang duluan, mendingan buka di sini ya. Jadi ini ada hidangan akhirat dan hidangan dunia sekaligus. Ini luar biasa, tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan ya. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Hadirin dan hadirat, hadiratnya di mana Pak? Di atas atau enggak ada ya? Pulang mempersiapkan buka bersama. Biasanya itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tinggal makan aja ya. Maka dimanfaatkan untuk mendengarkan kajian ini. Sebaliknya selain hari Ahad dan Sabtu gantian, bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu yang pengajian duha. Biasanya begitu kalau di Jakarta dan di Bekasi ya. Hadirin rahimakumullah, tema yang diberikan kepada saya memang agak lain. Biasanya pada bulan Ramadan tema yang diajukan itu tentang Ramadan yang berkah ya, malam Lailatul Qadar, hikmah puasa kan gitu, hikmah qiyamul lail, hikmah sedekah. Tapi ini yang diajukan adalah bagaimana mencari rezeki yang halal dan menginfakkan di jalan yang halal. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tema sedekah, karena maksudnya mencari rezeki yang halal itu untuk disedekahkan. Saya teringat karena baru saja saya juga ada kajian ya, pada hari ini siang tadi tentang bagaimana cara membayar atau bagaimana panduan praktis menghitung zakat. Nah, salah satu bab yang kita sampaikan adalah perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat itu artinya bersuci atau artinya suci dan berkembang.
Jadi uang yang kita zakat itu akan berkembang dan akan suci. Harta kita akan bersih, jiwa kita akan bersih dengan uang yang kita zakatkan. Ya. Dan zakat itu berkembang, artinya uang yang kita zakatkan itu akan berkembang di dunia sebelum di akhirat. Karena ada beberapa jamaah sebagai pedagang, itu ada yang menghandle operasional satu masjid. Nah, kalau masjid ini dihandle bersama-sama, tapi ada di suatu tempat itu masjid besar seperti ini yang bertanggung jawab hanya satu orang, pedagang di pasar Tanah Abang, satu orang saja. Tapi dia tidak merasa berat, bahkan terasa ringan. Kenapa? Karena dia merasa setiap dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan masjid, bahkan operasional masjid sehari-hariannya itu terasa dagangannya laris manis, Pak. Bagikan jualan kacang goreng. Jadi berbagai pelanggan itu datang mesen barang itu, sehingga cepat habis barangnya. Itu ketika dia infak untuk operasional masjid. Semakin banyak infaknya, semakin laris dagangannya. Semakin kurang infaknya, pelangganannya juga berkurang. Coba bayangkan. Nah, ini kan hebat banget itu masalah infak sedekah itu. Ternyata bukan isapan jempol, memang benar dan dipraktekkan dan dirasakan oleh sebagian yang memang benar-benar infaknya itu lillahi ta'ala, halal lillahi ta'ala. Jadi menginfakkan ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar terasa. Selain hartanya berkembang, pelanggannya semakin banyak, omsetnya semakin banyak, hatinya tenang, Pak. Tenang hatinya, karena merasa kewajibannya sudah dilaksanakan. Ya. Maka marilah pada kesempatan yang pada sore hari ini kita berbicara sedikit tentang ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan harta. Ada dua sesi atau dua judul yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang rizki yang tidak halal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 29 dan Al-Baqarah 188, itu hampir sama. Ini mumpung kita Ramadan, Pak, kami mengajak pada para hadirin untuk tidak sekedar mengkhatamkan Al-Quran. Setelah khatam habis itu mau apa? Kan nggak ada lagi kan. Tapi kalau kita mengkhatamkan dan mempelajari Al-Quran, hayya nu'minu bina sa'atan, marilah kita merenungi Al-Quran itu 1 jam. Ya sampai maghrib lah ya, sekali-kali seminggu sekali kita duduk di masjid mempelajari ayat-ayat Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidan. Orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus? Jawaban Allah adalah kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah Al-Quran itu diturunkan, ya, diturunkan pelan-pelan secara berangsur, itu untuk menguatkan hati. Ya, makanya para hadirin rahimakumullah, kurang keras ya, berarti yang belakang kurang dengar ya. Jadi harus ekstra ini. Kalau sore hari tidak apa-apa, ya, karena kalau sore hari capek langsung adzan, nah itu nikmat. Ya, kalau siang hari, Pak, kok teriak-teriak masih lama. Selesainya duhur, wah masih siangnya masih lama. Kalau sekarang nggak apa-apa, keras-keras. Ya. Nanti kan habis ini kan berbuka puasa. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi tadi kita bacakan surat Al-Baqarah 185, 188 sampai surat An-Nisa 29. Bunyinya hampir sama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Ini kalau kita bicara ini, Pak, panjang, Pak. Ya. Ini sudah kita bukukan dalam sebuah buku namanya
jual beli terlarang. Jadi dengan cara yang batil itu mengandung 8 bentuk jual beli terlarang. Jual beli terlarang itu mengandung 8 hal. Yang 4 itu faktor internal, yang 4 lagi faktor eksternal. Jual beli yang terlarang, faktor internal itu diantaranya pertama karena barangnya haram. Makanya barangnya haram atau najis atau tidak bermanfaat. Ini mempunyai 8 cabang lagi. Ya, di antaranya larangan jual beli babi, larangan jual beli anjing, khamr, patung, darah, bangkai, ya, kucing. Ada yang mengatakan kucing yang buas, sperma binatang, ya, dan seterusnya. Ya, ada 8 bentuk dari nomor pertama, yaitu jika barangnya haram atau najis atau tidak bermanfaat. Yang kedua, jual beli terlarang itu kalau mengandung spekulatif, atau dalam bahasa Arabnya mengandung goror, ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu ada 3. Ketidakjelasan secara barangnya, kuantitasnya berapa, jumlahnya enggak jelas. Beli sesuatu 1 kardus, oh enggak jelas tuh isinya berapa. Beli ikan di kolam, isinya berapa enggak tahu. Kita ke tempat pemancingan, bayar berapa, dapatnya berapa enggak jelas. Itu kalau tujuannya ingin beli ikan. Tapi kalau tujuannya untuk memancing, itu berbeda hukumnya. Ya, gharar spekulatif, ya, seperti asuransi konvensional. Itu juga kita membeli resiko. Ya, kalau saya dapat resiko, saya kalau kena resiko, saya dapat klaim. Seperti kalau kita mau naik pesawat dulu Pak, ya, sekarang sudah dihapus atau enggak ada. Kalau saya ke Bandara Soekarno-Hatta itu sudah enggak ada lagi. Ya, dulu bayarnya 2 Pak. Pertama bayar pajak bandara, ya, airport tax itu 40.000, itu sudah dihapus, include dengan tiket sekarang. Alhamdulillah lebih mudah, ya, semakin maju berarti. Yang kedua diminta 40.000 lagi untuk asuransi kecelakaan pesawat. Jika pesawatnya jatuh di laut kayak AirAsia apa namanya? Ya, AirAsia, atau pesawat Malaysia ada 2 kali kena bom di rudal. Yang satu juga sampai sekarang entah kemana, ke negeri antah berantah. Sampai sekarang enggak jelas itu kemana itu pesawat, sudah setengah tahun lebih, bahkan sudah setahun lebih. Ya, banyak prediksi, banyak pengamat yang menyatakan memang pesawat itu mungkin meledak di mana gitu. Serpian-serpiannya tidak jelas lagi. Lah, kalau seandainya kita naik pesawat tidak bisa turun, maka keluarga kita dapat uang 2 miliar, ya, 2 miliar itu bisa untuk membangun masjid ini. Tadi 3 miliar 800. Jadi tinggal kalau yang celaka ini 2 sudah 4 miliar Pak. Lebih. Ya, ini kan ini begitu. Asuransi itu bukannya yang ditinggal itu nangis Pak, tapi seneng. Enggak apa-apa mati, yang penting saya dapat 2M. Nah, lumayan kan. Kalau nggak salah itu 1M 200 juta kalau nggak salah, setiap yang keluarganya terkena korban. Jadi kalau dia selamat, maka uang yang 40.000 ini hilang. Itu namanya asuransi Pak. Jadi yang konvensional artinya dia spekulatif, membeli sesuatu yang tidak jelas, kadang ada, kadang nggak ada. Ini diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, kalau barangnya tidak dimiliki, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, beda dengan calo itu memang dia tidak menjual barangnya, dia menjual barang temennya, perantara saja, itu boleh. Tapi kalau dia menjual barang yang tidak dimiliki, ya, maka itu hukumnya haram. Yang keempat, ya, karena mengandung riba. Ya, riba itu haram, yaitu meminjamkan uang kepada orang lain tapi minta bunga. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, termasuk dosa besar. Kalau minjamkan saja lillahi ta'ala, nanti pahalanya
di sisi Allah. Man yukridullah qardhan hasana fayudha'ifu lahu. Barang siapa yang minjemkan dengan kebaikan, dengan ikhlas, tidak minta imbalan, itu maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Jadi kalau ada yang butuh, pinjamkan, ya, nanti baliknya seperti semula, tanpa harus ada uang tambahan yang berupa bunga itu. Nah, bunga itu haram di dalam Islam, ya. Tetapi nanti bagaimana cara supaya Islam itu dibuat namanya bagi hasil, bukan minjemkan lagi akadnya, tapi memberikan modal saya sekian, kamu pakai untuk kerja, nanti untungnya dibagi dua, ya, kamu 50%, saya 50% umpamanya, sama-sama dapat untung, cuma yang satu syariah, yang satu riba. Karena yang satu itu orangnya untung nggak untung, kita dapat untung, tidak ada urusan dengan orang lain, ini namanya egois. Kalau syariah nggak ada egois, untung sama diambil, rugi sama-sama rugi. Kalau orangnya rugi, barangnya nggak habis, barangnya hilang, ya sudah, yang pemilik modal itu rugi barangnya, yang bekerja rugi tenaganya. Itu baru sesuai dengan syariah. Itu faktor internal. Adapun faktor eksternal ada 4, tidak berhubungan dengan jual beli, tidak berhubungan dengan rukun dan syarat jual beli. Pertama, haram karena menipu. Jual belinya sudah benar akadnya, tapi dia menipu, menyembunyikan kekurangannya, atau menipu, ini enggak bagus dibilang bagus, ini KW dibilang asli. Nah, itu haram, batil. Kalau kita ngambil keuntungan dari itu haram. Seperti daging gelonggongan, itu yang sering terjadi. Sapi gelonggongan, yaitu sapi yang diberi air supaya gemuk, ya, maka nanti ketika ditimbang sapinya jadi berapa puluh kilo, padahal itu 5 kilonya hanya air yang disemprotkan ke perutnya. Itu kalau dagingnya diambil, ditaruh di atas, netes, lama-lama menyusut. Itu namanya, ya, menipu. Seperti dalam Al-Quran sudah disebutkan mengurangi timbangan. Kalau di daerah Bekasi biasanya timbangannya diberi besi berani, ya, atau dibandol pakai batu supaya berat, ya. Kalau penjual beras biasanya diginikan, jadi literannya itu nggak lurus tapi dilegokkan dikit, lumayan itu, tapi batil, haram. Bapak kalau beli beras coba ditimbang lagi lah, 1 karung itu bener nggak 20 kilo, susah deh ngepasnya. Dan lebih itu jarang, biasanya juga kiloannya kurang. Kalau ditanya ke pedagangnya, kenapa kurang? Dari sononya katanya, dari pabriknya. Nah, ini kecurangan ini terus, ya, menular dari satu pedagang ke pedagang yang lain sampai kepada para pembeli. Yang ke-6, ya, itu haram karena, ya, jadi karena barangnya menipu, monopoli, merugikan orang lain, seperti monopoli. Tidak boleh kita kemudian menyimpan barang yang dibutuhkan orang. Seperti dulu monopoli tiket kereta, sekarang dilarang. Alhamdulillah Bapak kalau mau mudik naik kereta nggak ada, ya, orang yang monopoli, ya, calo-calo yang monopoli. Sekarang lewat online, bayarnya sesuai dengan harga tiket, alhamdulillah. Tapi kalau bis masih banyak yang seperti itu. Kalau masuk, ya, saya rumahnya kebetulan dekat Kampung Rambutan, ya, itu kalau Ramadan gini atau mau Lebaran masuk Kampung Rambutan, sudah masuk di loket nggak bisa keluar lagi karena sudah dikerubung 10 preman di situ. Mau kemana Anda sudah di depan loket, harus beli. Harganya 10 kali lipat. Bapak nggak percaya, ya, 10 kali lipat. Yang mestinya 80.000 menjadi 400.000, bahkan sampai 800.000. Gila-gilaan, Pak. Saya pernah pergi ke suatu daerah, satu tempat duduk dengan orang, harganya beda, Pak, satu bis. Ya, saya 70.000, dia 200.000. Oh, kan luar biasa itu. Itu permainan-permainan ini mudah-mudahan ke depan terminal-terminal ini bisa ditertibkan, karena kadang-kadang oknum tertentu yang membacking. Oknum aparat kadang-kadang membacking, dapat setoran. Mudah-mudahan ke depan kayak kereta bagus, naik bis pakai online,
Tidak boleh ngetem sembarang tempat, itu bagus ke depan, tapi namanya agak susah ini ya. Banyak yang bermain di situ. Ini juga haram Pak, monopoli perdagangan. Di Indonesia ini secara makro, oh banyak banget itu. Permainan-permainan di atas itu yang bisa monopoli impor dan sebagainya itu ada saja ya. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ketujuh ya. Ketujuh itu dagangnya karena tadi penipuan, merugikan orang lain, menyebabkan haram walaupun itu halal. Contohnya membuka warnet tapi nggak ada aturannya, kapan saja boleh buka warnet, apa saja boleh dibuka. Wah, kemudian kadang warnet itu sebagai tempat untuk pacaran, bahkan banyak yang berzina dalam warnet. Maka yang dosa adalah pemilik warnet, termasuk kos-kosan di Tebet itu Pak, itu tempat kos-kosan yang dulu terjadi pembunuhan sama pacarnya itu, ternyata memang kos-kosannya dipakai untuk tempat pelacuran, prostitusi ya. Sampai-sampai orang nyebutnya jalan vagina, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Di situ tempat kos-kosan dipakai untuk tempat prostitusi. Makanya pemilik kos-kosannya walaupun ngekoskan rumah itu boleh, tapi karena digunakan untuk maksiat jadi haram, dia berdosa juga. Maka Pak, kalau kita buka kos-kosan harus dilihat siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kita punya toko mamanya, siapa yang menunggu toko itu, pegawai-pegawainya harus yang baik-baik. Ini banyak yang mengeluh. Saya punya teman memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum, disingkat dengan SPBU, karena banyak yang nggak tahu SPBU itu singkatannya apa, stasiun pengisian bahan bakar umum. Lah ini ternyata banyak pegawainya Pak, ini orangnya anggota pengajian, bosnya ini perempuan, itu susah Pak mengatakan kamu jujur ya, jangan bohong sama pelanggan, susah, udah biasa. Bagaimana meterannya itu dipercepat dari 0 Pak ya, iya dari 0, nanti sebelum masuk 100 dari 80 langsung 100, itu biasa ya. Belum sebagian yang taksi itu kan itu juga begitu. Jadi permainan-permainan zaman sekarang itu sangat luar biasa, penipuan ya, pengelabuhan itu banyak sekali, termasuk daging-daging. Seperti pada bulan Ramadan ini jualan soto, jualan daging, ternyata dagingnya sudah basi. Ya, kemarin baru saja ya istri saya beli soto ya, itu ternyata dagingnya hari yang lalu yang nggak laku masukkan ke situ, basi. Naudzubillah min dzalik. Susah Pak, ini pedagang yang jujur hari ini susah ya. Mendingan itu daging bakso ternyata dari celeng, itu ada bener Pak, naudzubillah min dzalik. Makanya Indonesia ini nggak jadi barokah Pak. Kenapa? Banyak pedagang-pedagangnya nggak jujur, banyak pegawai-pegawainya nggak jujur. Kadang pegawai pembangunan ya, bukan masjid, rumah dan sebagainya, itu juga kadang-kadang ada sebagian yang masukkan buat kwitansi ke toko bangunan, itu juga toko bangunannya bilang, Pak ditulis berapa. Saya pernah Pak ditawarin, Bapak mau ditulis kwitansinya berapanya, bilang saya yang beli, saya bukan pegawai. Tulis apa adanya, Anda bilang ya itu, karena harganya 100, semen tulis 150 ya, yang menawarkan tokonya kadang-kadang. Nah ini kan harta yang haram seperti itu. Yang terakhir, yang ke-8, bahwa harta yang haram itu, jual beli yang haram itu berhubungan dengan ibadah. Contohnya jual beli waktu adzan Jumat, contohnya jual beli dalam masjid. Nah itu juga diharamkan. Jadi ada 8. Ini hanya sebagai contoh Pak, menerangkan tentang ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan harta kalian dengan cara batil. Ada 2 ya, surat Al-Baqarah 188 dan surat An-Nisa ayat 29, larangan tentang menjual beli dengan cara yang batil, 8 bentuk ya. Jadi saya ada 2 buku khusus untuk jual beli. Yang satu edisi pertama namanya
halal dan haram dalam transaksi keuangan. Itu contoh-contoh jual beli modern yang diharamkan ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian saya bacakan satu hadis, itu sudah selesai Pak pembahasan itu. Kita bacakan satu hadis yang berhubungan dengan masalah rizki. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ittaqullah wa akhlisu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Ini relevan dengan sekarang. Kebanyakan manusia kalau sudah bulan Ramadan, takwa itu adalah tidak makan, tidak minum, ya tidak berhubungan selama bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib. Itu kan takwa. La'allakum tattaqun. Tapi jarang disampaikan bahwa takwa itu adalah mencari rizki yang halal. Betapa banyak orang yang puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi tadi menipu dalam perdagangan. Itu banyak Pak. Berarti pemahaman takwa salah ya. Takwa itu kalau menurut Imam Ali bin Abi Thalib ada 4 ya. Al-khawfu minal jalil, takut kalau diawasi oleh Allah terus. Jadi orang takut sama Allah itu takwa. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mempraktekkan Al-Qur'an. Yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Orang berbuat jahat, menipu karena tidak qanaah, tidak rela dengan rezeki yang sedikit. Kepengen yang banyak, bahkan Pak sebagian ya dari kita gajinya 30 juta per bulan. Bahkan ada 60 juta per bulan. Kalau presiden 70 juta. Itu sebelum BBM naik, nggak tahu sekarang ya. Anggota dewan itu gaji pokoknya nggak tahu di sini ada anggota dewan enggak, itu sekitar 20-an juta. Tapi kalau dihitung itu tambah uang macam-macam bisa sampai 40 juta 60 juta juga ya. Tapi kenapa korupsi banyak dilakukan oleh pejabat dan anggota dewan? Kurang, nggak qanaah, berarti nggak takwa dia. Takwa itu qanaatu bil qalil. Yang terakhir, takwa itu adalah wal istidad liyaumir rahil, persiapan untuk menuju mudik pulang kampung abadi. Sudah pulang kampung nggak balik lagi ke Jakarta karena abadi. Pulang kampung di akhirat, itu kampung kita Pak. Makanya bagaimana kita persiapan mudik abadi, tidak balik lagi Pak. Insya Allah kita semuanya walaupun tahun ini nggak mudik, pasti mudik suatu ketika dan nggak balik lagi ke titian kencana lagi Pak ya. Sekedar mengingatkan Pak bahwa kampung kita bukan di Jawa, bukan di Bekasi, tapi kampung halaman kita adalah di akhirat. Maka orang bertakwa pikirannya itu bagaimana persiapan untuk mudik ke akhirat. Mudiknya tidak ditentukan tanggalnya, naik apa juga nggak ditentukan, dadakan, waiting list. Jadi kapan-kapan siap dipanggil. Barangkali Ramadan ini kita akan dipanggil, kita nggak tahu. Barangkali ini Ramadan terakhir Pak untuk di titian kencana ini. Barangkali Ramadan tahun depan kita sudah nggak di sini ketika masjid sudah jadi, yang berinfak sudah nggak ada lagi. Maka mumpung kita masih hidup Pak, sedekahun jariyatun itu salah satunya membangun masjid Pak. Kita sudah meninggal dunia, tapi pahala kita mengalir selama masjid ini dipakai untuk sholat taraweh. Subhanallah ya. Maka marilah kita meningkatkan ketakwaan kita itu dengan cara tadi, takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran termasuk merenungkan isinya. Ketiga yaitu tadi qanaah dengan yang sedikit. Yang keempat, persiapan menuju hari akhirat. Nah, di sini hadis ini menguatkan itu. Beliau mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah hai manusia, wa ajmilu fit talab. Nah, ini wa ajmilu fit talab itu artinya apa? Perbaiki cara mencari rezeki. Carilah yang halal. Ya. Tadi ada orang bertanya, Ustadz saya bisnis properti.
saya boleh nggak kerjasama dengan bank-bank konvensional umpamanya. Saya bilang, Pak, sekarang sudah